Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan subbab materi tentang pernikahan dan perceraian. Yang pertama adalah pernikahan. Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga, yaitu suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri, melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti nikah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian ulama Malikiyah, perkawinan adalah sebutan bagi akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata. Dan menurut ulama Syafi'iyah, perkawinan merupakan akad yang menjamin kepemilikan atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Sedangkan yang dimaksudkan ulama Hanabilah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau taswij untuk mendapatkan kepuasan. Yang selanjutnya adalah perceraian. Perceraian dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa Arab at-tolak, artinya melepaskan, yaitu melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin. Sedangkan talak menurut syara adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafaz talak. Definisi talak mazhab Hanafi dan mazhab Hambali yaitu mendefinisikan talak sebagai melepaskan ikatan perkawinan secara langsung atau melepaskan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan suatu dan hukum-hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlaku hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Dari pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan, atau dengan kata lain perceraian antara suami istri, baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak istri, bahkan kesepakatan antara keduanya. Dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh ditempuh oleh suami istri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian, dan juga pasangan suami istri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Riko Prima Sanjaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi poligami. Secara bahasa, poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua pokok kata. Yang pertama polu dan gamein. Polu berarti banyak dan gamein berarti kawin ataupun menikah. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak. Secara istilah dijabarkan dan mungkin dapat dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak, dalam tanda kutip suami, yang menikahi lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, yang berarti istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai istrinya. Poligami ada juga istilah poliandri ataupun nama lain dari poligami.
Syarat poligami di Indonesia sendiri itu adalah diatur dalam perundang-undangan pasal 4 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan jika istrinya tidak dapat melahirkan keturunan. Suami yang mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang pun harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan, yang pertama, adanya persetujuan dari istri pertama dan istri-istri lainnya. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Yang terakhir, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang monogami. Monogami adalah bentuk perkawinan yang alami karena di dalamnya terdapat semangat dalam melimpahkan rasa kasih sayang. Bentuk perkawinan ini dianggap lebih tepat dan bisa terbentuk tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian pandangan hukum terhadap monogami, poligami, dan perceraian. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, UU Perkawinan memberikan pengecualian di mana seorang suami dapat memiliki istri lebih dari satu dengan alasan-alasan tertentu. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Singkatnya, hukum poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu, poligami juga dapat dikatakan sah di mata hukum negara jika sang suami telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri dengan catatan harus bisa berlaku adil pada istri-istrinya. Meski diperbolehkan, baik secara hukum agama maupun hukum negara, tetapi terdapat berbagai persyaratan yang begitu ketat untuk laki-laki yang ingin berpoligami. Tujuannya agar para pelaku poligami nggak dapat melakukannya secara sewenang-wenang. Syarat poligami di Indonesia diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika sang istri tidak bisa menjalankan kewajibannya. Istri memiliki cacat badan atau penyakit yang nggak bisa disembuhkan, dan jika istrinya nggak dapat melahirkan keturunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.